Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda semuanya? Kami berdoa semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa dan sembari menunggu waktu berbuka puasa, Masya Allah, waktu yang sangat kita nanti-nantikan, waktu yang penuh dengan keberkahan. Insya Allah kita kembali akan mengisi hati kita dengan mendengarkan tausiah, nasihat dari guru kita, ulama kita yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Maratua Simanjuntak MA. Beliau merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dan beliau juga merupakan pembina di Yayasan Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, merupakan pendidikan madrasah yang bertaraf internasional. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar Ayahanda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, tidak terasa nih Ayahanda, tahun semalam kita bertemu di Betul. acara Indahnya Ramadan. Alhamdulillah tahun ini kembali Allah perkenankan kita bertemu kembali Ayahanda bersama pemirsa yang insya Allah tidak sabar mendengarkan tausiah dari Ayahanda hari ini. Masya Allah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tema yang akan disampaikan Ayahanda nantinya adalah terkait dengan keutamaan puasa Ramadan. Kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tentu kita harus mengetahui bagaimana keutamaan dari puasa Ramadan agar kita benar-benar melaksanakan puasa Ramadan dengan niat lillahi ta'ala, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan keberkahan pada acara ini, marilah kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Qari Ahmad Husnan Naim, yang akan membacakan Al-Quran surah Al-Isra dari ayat 9 sampai ayat 11. Kepada Qari, falyatafaddal ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim tadi, acara kita mendapat limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sabar lagi kita ingin mendengarkan tausiah terkait dengan keutamaan puasa Ramadan. Ayahanda, Masya Allah ya Ayahanda, ini tema kita ini tentang keutamaan puasa Ramadan. Tentu di awal-awal Ramadan ini kita akan terus bersemangat ini Ayahanda, karena masih pertama nih Ayahanda. Dan untuk muqaddimah dari tema kita ini Ayahanda, dipersilahkan Ayahanda. Terima kasih Zuliadi ya. Yuzaidi Ayahanda. Yuzaidi Ayahanda. Yuzaidi, anaknya teman saya ini. Masya Allah. Masya Allah Ayahanda. Semoga beliau baik-baik di Amin. dalam kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Pak apa namanya? Yusdar li amar Ayahanda. Yusdar li amar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang saya hormati, bawa acara juga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya betul, belum lama kita bicara tentang Ramadan, kini kita bicara lagi tentang Ramadan. Kalau kita pikir dari segi masa, dari setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Masa itu makin cepat rasanya.
Padahal kalau makin cepat rasanya berarti umur yang sudah tersediakan Tuhan itu makin cepat habisnya. Kita berbicara sekarang tentang indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan bisa kita lihat dari berbagai hal melalui keutamaan. Orang tidak akan sadar atau orang tidak akan tahu bagaimana indahnya Ramadan kalau tidak tahu keutamaan Ramadan itu. Apa sih Ramadan itu? Kalau kita lihat bahwa Ramadan itu adalah salah satu pelaksanaan dari rukun Islam, yaitu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iqamis salat, mendirikan salat. Ada satu riwayat zakat dulu, baru haji, baru puasa. Ada yang riwayat lain puasa yang keempat. Jadi puasa itu dilakukan, yang kita bicarakan ini puasa pada bulan Ramadan. Karena puasa itu banyak puasa sunat. Ada puasa nazar, hanya 5 hari yang tidak boleh kita berpuasa. Yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Di hari itu boleh puasa. Apalagi kita mewajibkan kita belajar. Tetapi ini yang mewajibkan itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan, kutiba, dikutip, diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Dalam hal ini adalah Allah. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa kewajiban puasa ini bukan hanya kepada umat Muhammad saja, tapi kepada umat-umat sebelum kamu. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Tujuannya supaya menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat, Allah tempatkan puasa pada bulan Ramadan, maka Ramadan itu makin indah. Dengan adanya satu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang beriman. Karena yang tunjuk ini adalah orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itulah yang kita tuju. Sasaran daripada seluruh amal-amal kita adalah orang bertakwa. Kalau puasa, inti puasa itu kan menahan. Ya, kenapa indahnya bagaimana puasa itu coba? Di Ramadan itu kita diajak untuk dilatih supaya mampu menahan. Berapa banyak orang yang masuk penjara karena tidak bisa menahan diri untuk tidak korupsi, untuk tidak melakukan hal-hal yang dilanggar, minum-minuman keras, narkoba, tidak bisa menahan diri. Imsak, menahan. Di Ramadan. Jadi itu namanya puasa, soma. Jadi yang kedua itu menahan. Puasa itu adalah intinya menahan. Betapa indahnya Ramadan. Rupanya orang-orang yang mampu menahan itulah orang yang justru dipersiapkan menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang-orang yang mendekat diri atau didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, menjadi orang yang bertakwa itu mengejarnya di bulan Ramadan. Nanti kita lihat lagi keutamaan lain bagaimana supaya dia bisa bertakwa. Kemudian orang yang bisa menahan. 1 bulan, Pak. Kalau menahan untuk tidak bergerak di luar gerakan sholat, itu cuma berapa menit? Iya, baik. Ya, kalau mau menahan sesuatu pada masa haji, ya, haji, ihram kita, ada yang tidak boleh dilakukan, yang tadinya boleh dilakukan, berapa lama lah? Paling 5 hari. Ini puasa. 1 bulan ayah. 1 bulan, Masya Allah. Ayah mohon ditahan ayah, Masya Allah, luar biasa mukaddimahnya ayah, sungguh sangat menggugah kesadaran kita bahwa
luar biasanya ibadah puasa ini atas perintah Allah dan kepada orang. Itu baru dua kita lihat. Baru dua, masya Allah kan. Indahnya, masya Allah. Masya Allah. Ayah mohon ditahan, insya Allah kita akan melihat lagi keutamaan lain supaya kita betul-betul merasakan keindahan Ramadan ini ayahanda. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi dan menggugah hati kita dari ayahanda kita. Dan tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Masya Allah, tadi telah disampaikan oleh ayahanda kita, pimpinan dari ulama kita, yaitu ayahanda Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Martua Simanjuntak MA. Beliau merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana disampaikan oleh ayahanda, ada sebahagian baru yang disampaikan. Kita sudah merasa bahwa luar biasa indahnya bulan suci Ramadan ini. Begitu luar biasanya kemuliaan Ramadan ini. Allah pilih bulan Ramadan ini menjadi amal ibadah yang sangat penting dikerjakan di dalamnya, yaitu ibadah puasa. Kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari ayahanda kita. Ayahanda bisa dilanjutkan terkait dengan keutamaan di dalam puasa. Indahnya Ramadan, memang TVRI betul-betul memberikan nama yang sesuai ya. Judul yang mendorong orang untuk mengikuti, karena tidak ada orang yang tidak setuju dengan yang indah. Masya Allah. Tidak ada orang yang tidak senang dengan yang indah-indah. Kalau ada orang yang tidak senang dengan yang indah-indah, itu hanya orang yang memang tidak bisa melihat, tidak bisa merasa. Nah, seperti yang tadi, tidak bisa merasakan bagaimana orang yang menahan puasa itu ternyata berbukanya bukan main senangnya. Masya Allah. Main. Dan perlu saya nyatakan, barangkali di depan Anda sependapat. Saya belum pernah ada orang ustadz sana puasa meninggal dia karena puasa. Malah disuruh berobat puasa. Iya. Nah, orang sakit kalau mau periksa puasa dulu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keutamaan Ramadan ini juga adalah pada bulan Ramadan inilah Allah turunkan Al-Quran. Sahrul Ramadana unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau tadi Al-Baqarah 183, ini Al-Baqarah 185. Pada bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran. Tentu pemahamannya bukan sekaligus awal permulaannya pada bulan Ramadan. Al-Quran itulah yang akan menjadi pedoman. Al-Quran itulah yang akan menjadi penuntun. Dan Al-Quran itulah tempat kembali kalau ada kita berselisih. Kalau ada kita berbeda pendapat terhadap sesuatu, pemahaman, pengertian, kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada hadis. Makanya kadang-kadang para alim-alim, arif, bijaksana, para ustadz berbeda-beda pendapat karena lupa mengembalikan kepada Quran dan hadis. Makanya Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran hudal linnas, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan hanya bagi petunjuk bagi orang yang sudah beriman. Tidak. Berapa banyak kita dengar sekarang ini ada ateis. Ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, berdebat dengan mahasiswanya. Ternyata dia merasa, benar ini mahasiswaku ini. Akhirnya dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah. Mengucap dua kalimat syahadat. Maka orang-orang yang masuk Islam itu umumnya orang-orang pintar-pintar. Itu kenapa? Karena memang Al-Quran itulah yang menjadi petunjuk itu. Jadi seseorang yang mengembalikan sesuatu kepada Quran, makanya
Al-Quran lah yang boleh menyatakan sebetulnya orang itu kafir atau tidak. Berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh ayat sebelumnya. Jangan kita sekarang mengkafir-kafirkan orang. Itu. Quran menjadi pedoman. Quran menjadi petunjuk. Dan sampai sekarang belum semua isi dari Al-Quran itu dapat dicerna oleh para alim, para ahli-ahlinya. Ahli astronom, ahli ekonomi, ahli politik, ahli perang dan sebagainya. Belum selesai. Kenapa diturunkan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran itu memang betul-betul akan menjadi petunjuk kehidupan yang apabila mereka pedomani, maka mereka akan indah hidupnya, indah perilakunya, indah ucapannya. Nah, kenapa di Ramadan? Itu makanya nanti sesudah Ramadan kita disebut Idul Fitri. Nah, Sahru Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam salah satu hadis dari Abi Hurairah berkata, "Idza dakhala Ramadan, idza dakhala sahru Ramadana, futihat abwabul jannah wa ghulliqatil nar wa suddipatis syayatin." Rawahun Nasai. Kata Rasulullah SAW, ada 3 lagi di sini keutamaan. Dalam salah satu hadis ini. Apa itu keutamaannya? Dan di mana keindahannya? Betapa indahnya Rasulullah SAW menceritakan bahwa dalam bulan Ramadan ini dibuka pintu surga. Tentu Rasul berkata seperti itu bukan berarti boleh orang masuk surga sekarang. Tetapi itu menunjukkan bahwa lapangan terbuka untuk orang masuk surga. Banyak kesempatan-kesempatan yang bisa diberikan oleh Allah pada masa Ramadan ini. Kesempatan-kesempatan apa? Ya, coba bayangkan, tadi kita katakan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini rata-rata lebih dari 12 jam. Mulai dari sahur sampai buka puasa. Dan ia mampu menahan dirinya untuk tidak makan dan minum di siang hari hanya karena apa? Perintah Allah. Bukan karena mertua, bukan karena guru, bukan karena pimpinan, karena Allah. Mama itu sama kodin ada pardisor Ramadan lillahi ta'ala. Karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya kalaupun ada orang tua yang bijak bilang, ya anak-anakku yang masih SD, siapa-siapa yang nanti puasanya 30 hari, Bapak akan berikan 3 juta. 1 hari 100.000. Itu motivasi namanya. Tapi anak itu mau mengikuti perintah ayahnya. Itu berarti perintah ayah itu adalah karena dari ayahnya yang bijak, yang beriman, yang bertakwa. Kalau enggak pun, mana pula anak mau mencari, enggak usah pun dia puasa. Dikasih ayahnya, hari raya nanti paksa juga kasih dia itu. Ada dibuka pintu surga, artinya diberi kesempatan yang lapang, sehingga disebutkanlah nilai-nilai. Pahalanya bagaimana memberikan, Pak, Masya Allah, memberikan 1 tamar saja, 1 biji tamar kepada orang untuk berbuka puasa. Kalau yang berbuka puasa itu ulama besar, diberikan kepadanya 1 biji tamar, dia akan mendapat nilai pahala sama dengan pahala orang yang berbuka puasa itu. Masya Allah. Ya kalau dia, makanya berebut itu di apa namanya, haram, tanah haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Haram Makkah. Berebut itu orang melakukan perbukaan puasa. Masya Allah. Dengan nilai itu, berbuka pintu surga itu. Indah. Masya Allah. Itu apabila kita memandangnya dari hati nih ya Bu, ya Yanda, bahwasanya kalau kita memandangnya dari segi fisiknya, mungkin ada orang menganggap, waduh masuk Ramadan ini pengeluaran makin besar nih. Padahal luar biasa keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala
dalam bulan Ramadan itu Ya, ya betul. Tapi kalau saya justru melihat di situ, nah itu kan apa namanya pintu juga masuk surga karena Rasulullah mengatakan memberikan perbukaan, Masya perbanyaklah masakan kalian untuk berbuka. Masya Kenapa rupanya? Karena Allah memberikan petunjuk kepada kita dan meyakinkan semua umat Islam. Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu. Apa-apa saja pun yang diinfakkan oleh seseorang terhadap pasti diganti. Masya Allah. Pasti diganti. Yang sekarang karena kita tidak merasakan keindahan Ramadan itu, maka kita tidak merasakan keindahan amal itu, sehingga berat sekali kita mengeluarkan sesuatu itu. Padahal sebetulnya itu kan titipan Allah. Masya. Titipan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagiannya, bukan dibilangnya seluruhnya infakkan, sebagian. Wa mimma ya Pak. Nah, terbuka pintu. Masya Masuk surga. Allah. Masya Allah. Sampai ada di pintu disebutkan rayyan. Khusus untuk orang-orang yang Berpuasa. berpuasa. Masya Allah. Dibuka pintu itu. Ya, mudah-mudahan kita lah termasuk nanti. Amin. Ya, siapa itu yang selalu membawa acara Ramadan yang belum masuk? Ini pintunya, pintu rayyan. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya Allah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi terbuka. Ini Rasul yang mengatakan. Masya Allah. Terbuka pintu surga. Yang kedua, terkunci pintu neraka. Tertutup. Artinya apa? Rasul menceritakan kepada kita bahwa pada bulan Ramadan itu sebetulnya pintu-pintu maksiat itu selalu tertutup. Syahwat, keinginan seseorang itu untuk berbuat sesuatu tidak sama dengan di luar Ramadan. Yang tidak beriman pun sebetulnya terasa. Paling tidak orang yang tidak puasa itu kalau mau makan siang-siang di restoran, nengok-nengok juga itu orang lain itu. Agak segan ya. Agak segan ya. Kan itu kan berarti seolah-olah dia juga mengatakan, ya Allah, sudah ditutupnya, aku buka juga pintu neraka ini. Indahnya Ramadan itu. Kalau saja ada jalan-jalan terlarang atau ditutup, kalau saja ada pemerintah yang berkuasa, jalan-jalan larangan, tempat-tempat maksiat ditutupnya, itu kan namanya menutup pintu neraka. Jadi bapak-bapak, para penguasa, para orang yang punya kebijakan, percayalah apabila Anda menghalangi orang untuk berbuat sesuatu yang maksiat dengan kekuasaannya, itu nilainya indah sekali. Masya Allah. Anda akan heran nanti, gimana aku dapat ini pahala ini? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, padahal yang ditutupnya umpamanya perbuatan yang dilarang. Yang ditutupnya jalan-jalan orang sehingga bisa memperjualkan narkoba. Yang ditutupnya orang yang melakukan kebebasan seks dan sebagainya. Itu yang selanjutnya, tertutup pintu, dikunci pintu neraka. Jadi kalau ada orang bertanya kadang-kadang, Ustadz kalau begitu kenapa lah masih ada? Ya itulah. Karena begini, di dalam ungkapan ekonomi yang namanya korupsi ya, korupsi itu bukan harus kita makan. Niat yang baik disalurkan kepada orang lain tetapi menyalahi peraturan, itu korupsi. Umpamanya sebetulnya niat saya baiknya tuh berikan kepada apa namanya? Junaidi untuk sesuatu. Tapi itu tidak hak saya berikan. Kan salah saya. Salah saya. Nah, jadi karena itu kembali kepada judul kita, indahnya Ramadan. Betapa Masya Allah. Kalau saya pikir-pikir judul ini, iya pula ya.
Masya Allah. Mohon ditahan ayahanda, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun anda berada, saimin saimat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, sungguh tentram, tenang hati kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh ayahanda tadi. Senantiasa kita akan memandang bahwa Ramadan begitu luar biasa indahnya. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun anda berada, saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih anda masih setia bersama kami duduk di depan layar kaca televisi menanti program Indahnya Ramadan. Masya Allah, dengan mendengarkan tausiah dari ayahanda tadi, semakin kita memandang Ramadan itu ternyata sungguh luar biasa indahnya. Sehingga begitu masuk di bulan Ramadan terasa bahagia, terasa gembira karena kita masuk di bulan yang paling indah. Untuk itu kita lanjutkan mendengarkan tausiah dari ayahanda kita. Ayahanda, begitu luar biasanya tadi ayahanda menyampaikan luar biasa indahnya Ramadan. Dan ini ayah terkait ibadah puasa. Ibadah puasa bagaimana ini kedudukannya dan nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan ayah. Ya, kalau kita mengatakan dalam salah satu hadis, Rasulullah menyatakan bahwa Allah berkata bahwa untuk puasa itu Allah sendiri yang balas. Masya Allah. Untukku katanya. Masya Allah. Masya Allah. Kalau saja seorang presiden mengatakan, kamu para pejabat-pejabat kalau melakukan sesuatu begini, saya yang akan memberikan hadiah. Masya Allah, ini Allah. Coba posisinya. Padahal tadi dikatakan kutiba alaikumussyam. Nah, memang kewajiban. Jadi kewajiban yang kita lakukan itu pun, kalau kita lakukan, ada lagi penilaian khusus dari Allah dibanding dengan ibadah-ibadah lain. Nah, kalau haji, kalau ya saya mungkin tidak terlalu banyak ilmu. Tapi kalau haji, banyak belasannya dikatakan surga. Ya. Al-hajjul mabrur, laisa lahul jaza illal jannah. Tapi kalau puasa, Allah mengatakan, wah ana aja sih. Masya Allah. Saya yang akan membalas, saya akan memberi penilaian kepada puasa seseorang itu. Masya Allah. Nah, tentu puasa yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan itu. Masya Allah. Nah, kembali kepada tadi betapa indahnya Ramadan itu tadi. Di bulan Ramadan jarang orang, apalagi di kota-kota, yang bisa melakukan makan bersama. Nggak usah contoh yang lain lah, kalau saya lah. Tapi kalau saya merasakan betapa enaknya Ramadan, saya sudah mulai katakan, ini mulai siap-siap ya, kita nanti sahur sama, buka sama, Masya Allah. Setahun ini masing-masing ya, ada kuliah, ada yang ini, ya bangun pagi, subuh apa, belum tentu bisa. Ini sama-sama makan sahur, patutlah disebutkan as-suhuru barokah. Masya Allah. Makan sahur itu barokah, berkat, menjalin kembali. Berbuka puasa, ya Allah. Sesudah berbuka sama-sama berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wal haris kaptortu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, yang ketiga, dari hadis ini tadi sudah 3 sebelumnya. Dibelenggu setan. Wah, ini lagi. Setan dalam satu ungkapan tidak berbentuk apakah dia ada orang setan laki-laki atau setan perempuan, tidak ada istilah itu. Tapi setan itu ada, tadinya dia dari malaikat karena dia menyeleweng, tadinya dia dari orang-orang yang baik, tapi bisa juga bertindak sebagai setan, maka disebutkan Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang bisa dilihat, yang bisa diketahui adalah jin dan manusia.
pada satu ketika jin dan manusia itu berfungsi sebagai setan. Nah karena itu bapak-bapak, para soimin soimat yang sedang berpuasa, yang sedang berbuka, kalau ada orang yang berbicara seloroh-selorohnya dia bilang, ngapain capek-capek, nanti kalau ke surga itu udah banyak aja bikin masjid, bikin ini, itu setan itu. Setan itu. Jangan didengar itu. Makanya Rasulullah menyuruh kita kalau ada orang bilang begitu, bikinlah ini shaim, saya berpuasa. Kalaupun tidak bisa bahasa Arab, bilanglah saya ini puasa loh. Oh, itu riak? Tidak. Memang itu. Kenapa dikatakan begitu? Itu menyadarkan diri kita bahwa saya puasa. Artinya enggak usah ikuti cakapnya itu, enggak usah ikuti bawa ke hatimu itu. Memang itulah dia setan itu. Jadi kalau begitu, kenapa orang masih bisa melakukan sesuatu tidak puasa, makan-makan di siang bolong di teman kawannya? Nah, itulah sedang dikunci pun setan itu, dia masih bisa dipengaruhi. Coba apalagi tidak dikunci, apalagi tidak dibelenggu, dibebaskan setan itu. Wah, habislah kita. Betapa beratnya. Kemudian itu tadi hubungan dengan dirinya sendiri. Indahnya Ramadan ini, keutamaan di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada satu ibadah yang tidak ada di luar Ramadan, yaitu zakat fitrah. Zakat biasa tempat lain juga, tapi fitrah sesudah Ramadan lah baru ada fitrah. Zakat fitrah itulah hablum minan nas. Kenapa rupanya? Karena orang yang berpuasa itu tidak semuanya punya kemampuan. Orang yang berpuasa itu tidak semuanya kaya, begitulah apanya. Jadi kita ingin supaya orang yang berpuasa itu nanti pada bulan hari raya 1 Syawal ikutlah dia menikmati. Kalaupun saya yakin hatinya senang. Selesai dia berpuasa, dia bangga berapa, soal ada makanan, tidak ada makanan, tidak begitu apa. Tapi apalah salahnya kita berbagi. Kita berikan zakat fitrah kepadanya, sehingga dia bisa ikut menikmati. Berpuasa, menahan, sekarang fitrah, berbuka. Tapi kalau dia tidak ada yang mau diperbukakan seperti orang lain, ya sedih juga lah dia kan. Iya. Nah, indahnya Ramadan itu berbagi. Nah. Kemudian kenapa kita katakan itu membuka pintu rezeki? Karena tadi janji Allah itu. Dan saya, bapak-bapak, para soimin soimat, yakin betul saya itu, bahwa kalau kita memberi akan diganti Tuhan. Masya Allah. Cuma sekarang barangkali perlu kita berpikir bagaimana caranya Tuhan mengganti. Apakah langsung diganti atau tidak? Saya yang selalu saya rasakan kalau memberi, menggantinya itu dari berbagai cara. Termasuk dari anak-anak. Bapak-bapak yang soimin soimat, kita harus merasakan. Kalau bapak-bapak punya anak putra dan putri, anak-anak bapak itu menjadi anak yang soleh pun itu rezeki. Masya Allah. Tidak menjadi urusan awak. Masya Allah. Apabila kita melihat di dalam video-video kadang-kadang betapa orang tua ditinggalkan oleh anaknya, betapa orang tua tidak diurus oleh anaknya, betapa orang tua dicaci maki oleh anaknya, Masya Allah, durhaka. Patut Rasulullah SAW pernah menceritakan diaminkannya doa Jibril yang mendoa kepada Allah, ya Allah jangan terima puasa orang-orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Amin, kata Rasul. Dilahirkan dia, dibesarkan dia, tapi tidak dia berbuat baik kepada orang tua. Nah ini rezeki itu bisa dari tempat lain. Jangan pula kita memberi
Rp1.000 kita tunggu seminggu ini. Siapa yang ngasih? Tapi salah satu hal selalu kita kalau kita berpikir positif, sekarang saya umur sudah sekian, Allah berikan kesehatan, ada umur orang sekian baru, berapa kali dia masuk rumah sakit? Berapa biaya yang harus dikeluarkan situ? Saya kan, itu harus disyukuri Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Itu nikmat yang paling besar. Masya Allah. Dari orang-orang yang beramal saleh. Apalagi sedekah yang kita keluarkan di Ramadan ini balasannya luar biasa dari sisi Berlipat ganda, maka saya bilang tadi. Berlipat ganda. Ya, takmar satu kurma saja udah tak bisa pahalanya seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pula itu. Masya Allah. Ya kalau umpamanya sama jadi saya kasih itu lantas pahalamu sama aku, mana mau makan itu? Allah itu maha adil. Masya Allah, Masya Allah. Mohon ditahan ayahanda, Masya Allah luar biasa. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini ayahanda dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemana-mana. Kami akan kembali tentunya tetaplah dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih anda masih setia bersama kami, duduk di depan layar kaca televisi menanti program Indahnya Ramadan. Masya Allah, sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh ayahanda, bahwa begitu indahnya Ramadan, betapa luar biasa indahnya Ramadan dengan berbagai kemuliaan, keutamaan yang ada di dalam Ramadan. Bahkan sekecil perbuatan baik saja seperti memberi makan orang yang berbuka dengan satu buah tamar atau kurma, itu nilainya luar biasa dan imbalannya dari Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa. Jadi mungkin kita mungkin selama ini kita berpikir hanya mendapatkan pahala saja, tapi ternyata Allah akan memberikan imbalan yang luar biasa seperti keberkahan pada keluarga dan lain sebagainya. Baik pemirsa, mari kita dengarkan lebih lanjut tausiah yang akan menenteramkan hati kita terkait dengan keutamaan Ramadan atau keutamaan puasa Ramadan. Ayahanda tadi telah disampaikan terkait dengan bersedekah, bahwa Allah akan membalas, tapi jangan kita berpikir balasan Allah itu sekecil yang kita bayangkan, padahal balasan Allah Subhanahu Wa Taala begitu luar biasa. Ayahanda, apalagi amalan-amalan, keutamaan-keutamaan yang ada di Ramadan ini ayahanda? Ya, alhamdulillah. Terima kasih para pemirsa di rumah yang sedang nunggu-nunggu ini. Buka puasa. Buka puasa, salah satu kenikmatan juga itu. Salah satu indahnya Ramadan pada saat berbuka puasa. Maka berbuka puasa bersama itu bagus sebetulnya. Indah dia. Di samping membina silaturahim. Nah, silaturahim saya selalu sampaikan, jangan kita lihat hanya dari segi nilai pahalanya. Tapi silaturahim bisa juga dilihat dari segi budayanya. Budayanya artinya, saya selalu mengatakan, dengan silaturahim, kita datang sholat tarawih, berapa banyak orang yang bertarawih melihat kita. Mereka tahu, oh masih hidup rupanya dia. Coba. Dengan hidupnya, dengan perkataan seperti ini, kalau orang bertanya, bagaimana ya? Pernah kalian jumpa Pak Ustadz Marot? Oh, sama-sama sholat tarawih kami. Apa kata-kata? Ya mudah-mudahan Allah panjang umurnya. Bertambah umur awak. Doa yang baik. Ya. Doa yang baik. Rezeki. Kalau saja ada masjid-masjid sekarang ini kalau Kota Medan, banyak masjid yang menyediakan perbukaan. Jadi berbuka puasa, ya kalau saya katakan kawan-kawan, kalau lagi tidak ada perbukaan, pergi aja ke masjid. Nah, di luar Ramadan tidak ada itu. Banyak orang puasa Senin Kemis, tapi tidak seperti bulan puasa. Sekarang macam di masjid saya, diatur itu siapa yang menyediakan perbukaan itu, diatur itu. Nah, sehingga itu tadi nikmat.
hablum minallah dan hablum minan nas itu di situ dia. Indahnya Ramadan lagi, di samping kita apa yang keutamaan lain, Ramadan itu juga merupakan pendidikan. Pendidikan bagi kita untuk menambah, karena bagaimanapun tuanya, bagaimanapun hebatnya ilmu itu, ada saja yang belum kita tahu. Ada saja yang masih perlu kita ketahui. Nah, jadi duduk mendengarkan ilmu, tausiah Ramadan, tadarus Al-Quran, apalagi yang muda-muda. Indahlah Ramadan itu, betul-betul lah. Betapa indahnya Ramadan itu. Nah, kalau tadi saya menyinggung masalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu pun sebetulnya kalau di sini nilainya kan 2,7 kilogramnya itu. Berapa lah itu? Tidak begitu banyaknya, ya. 1 jiwa. Iya. Tetapi nilainya, Masya Allah. nilainya orang dengan rasa senang, dengan rasa tenang hatinya. Makanya kalau boleh saya simpulkan atau saya lebih arahkan, sebetulnya intinya saudara Yuzaidi ini, intinya di sini. Masya Allah. Kalbu. Yang menutup, yang membuka pintu surga itu di sini. Yang menutup pintu neraka itu di sini. Setan yang terbelenggu itu hati itulah. Yang bisa merasakan, betul kan terbelenggu apa tidak? Yang merasakan puasa itu mendapat kepada muttaqin, dia akan merasakan. Bagaimana nanti akhir Ramadan semakin terasa? Hati. Makanya kalau orang-orang ahli bahasa dia sebut sumyal qalbu qalban litaqallubihi. Disebutkan kalbu itu kalbu atau hati karena berubah-ubah. Bolak-baliknya ya. Bolak-balik. Nah, bagaimana kita bisa menenteramkan hati? Padahal Rasulullah juga dengan dalam menjelaskan innamal a'malu binniyat, itu juga hati. Hati. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bersihkan hati. Masya Allah. Mari kita bersihkan hati dalam kehidupan ini, apalagi ya yang kita sudah tua-tua, yang sudah dekat-dekat lah menunggu waktu, dan memang kita harus ke sana. Iya. Harus ke sana. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan indahnya Ramadan ini akan kita rasakan bukan hanya pada bulan Ramadan. Masya Allah. Ayahanda, ini tidak terasa waktu kita semakin berakhirnya Ayahanda. Mohon kalimatul ikhtitam ini Ayahanda, kalimat penutup terkait dengan judul kita yaitu keutamaan puasa Ramadan, agar pemirsa benar-benar sebagaimana kata Ayahanda tadi dapat menata hati ini, sehingga betul-betul memandang puasa itu begitu nikmat, Ramadan begitu indah. Persilahkan Ayahanda. Baik. Terima kasih Pak Yuzaidi. Bahwa yang pertama saya ingin mengatakan, marilah kita menggunakan kesempatan Ramadan ini mendapatkan keindahannya. Indahnya Ramadan itu sudah pasti indah. Kemudian marilah bapak-bapak, shaimin dan shaimat, kita jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah. Dengan taqarrub ilallah, ada satu tadi yang sudah saya ungkapkan. Kadang-kadang kita anggap baik, tapi bila bisa menyalahi peraturan, itu juga bukan indah. Ya, umpamanya kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik, tapi rupanya ada aturan yang tidak membolehkan itu. Ya, mari kita jaga supaya keindahan itu tetap indah. Ambillah keutamaan Ramadan
di mana Ramadan sudah memberikan petunjuk-petunjuk pada kita. Salah satu diantaranya kita harus menyesali perbuatan yang sudah berlalu, yang merupakan dosa. Baik, Masya Allah. Kemudian saudara-saudara, bapak-bapak sekalian, apakah yang masih ada ibunya, yang masih ada orang tuanya, apalagi yang masih hidup, saya tetap menyarankan, kalaupun sudah hari keberapa ini, kalau belum berziarah kepada orang tuamu, kalau belum berziarah kepada ibu dan ayah, kalau dia jauh, mungkin tidak sempat, tidak ada biaya, ya paling tidak doakanlah. Tapi kalau dia dekat di Medan, ziarahilah. Masya Allah, terima kasih banyak nih Ayanda, luar biasa. Sungguh sangat memberikan nasihat, ujangan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk menata hati, kemudian memandang Ramadan dan mengambil keindahan yang begitu luar biasa di bulan Ramadan. Terima kasih Ayanda, sehat walafiat selalu. Terima Ayanda, kasih. kirim salam sama keluarga Ayanda. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saiman saimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan terus berupaya mengambil begitu luar biasa lapangan rahmat, barakah, ampunan Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan yang tidak ada mengimbangi kemuliaan Ramadan yang begitu luar biasa. Untuk itu semangat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Zaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.